pada zaman akhir ini memang seolah-olah ya Jangkaning Dewa telah mengatakan winoco dening jalma kang waskita, seolah-olah bumi ini tanpa ada keramat ya, seolah-olah. Contoh yang saya katakan, bumi dibangun jangan jalan tol, tidak ada wewe gombel bajo barat sasosasi atau keramat yang merasa tidak rela, dan lalu banyak musibah atau mujud ibaratnya seperti Gandarwo dan sebagainya. Ini seolah-olah sekarang kan jarang ya, Gandarwo jin setan pri prayangan kalah ning soroteng listrik ya. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nukuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Saya kali ini akan menceritakan sebuah hal yang mungkin kita rasakan bersama, namun kita tidak pernah memikirkan secara seksama. Artinya, kita merasakan secara seksama bahwa banyaknya ulama atau kaum brahmana yang hanya menderu debu kepada potensi mengatur agamanya, umpamanya begitu loh, umpama, atau mengatur organisasinya, umpamanya lagi mengatur santri-santrinya agar hafal ayat-ayat umpamanya, lalu agar bagaimana bisa pondoknya umpamanya itu mencorong banyak santrinya dan sebagainya. Nanti yang sekolahan mungkin juga demikian. Nah, saya dalam kali ini mengatakan bahwa kita merasakan namun kita kurang memperhatikan. Lah, kemarin ada salah satu orang yang bertanya kepada kita bahwasanya apakah kewalat sekarang tidak ada? Ya, apakah kewalat sekarang sudah tidak ada? Bukan yang demikian yang saya maksud. Kewalat itu yang namanya hukum karma dari mulai gelaring jagat sampai kukuting jagat. Ya, sekali lagi, gelarnya dunia ini sampai dengan tergulungnya dunia nanti itu niscaya hukum karma, hukum ada, tumbuh, berkembang, berubah, musnah, dan lalu memetik buah perbuatan itu tentu akan selalu bergulir. Apa itu berada pada makhluk yang bernama manusia, apa itu berlaku yang saya maksud untuk bentuk makhluk yang bernama binatang, atau mungkin berlaku untuk makhluk yang bernama tumbuhan. Tentunya karma ini tetap akan berlaku untuk selama-lamanya sampai dengan kukuting jagat, atau kembalinya lagi dunia kepada pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Sebab jagat ginelar lan jagat ginulung, kalau istilah Jawa itu adalah yang demikian. Saya akan menguraikan, kelihatannya memang zaman sekarang kewalat atau kebendu atau kesiku istilah Jawa, atau kena adab kalau istilah orang lain mungkin ya, adab ataupun sarusiku dan sebagainya, ini memang kelihatannya seolah-olah sekarang sedang tidak ada. Contoh yang namanya anak berani dengan orang tua umpamanya, kelihatannya enjoy saja. Lalu orang yang melakukan hal-hal kebaikan, tidak memetik kebaikan, seolah-olah sekarang banyak sekali. Jadi memang kondisi sekarang itu kondisi yang sedang terbolak-balik ya, wolak-waliking zaman, kalau orang Jawa bilang itu wolak-waliking zaman. Ini memang sangat membingungkan dalam kita melakukan dharmaning wajib atau peribadatan di muka bumi ini. Saya akan merana bahwa memang untuk saat ini keramat bumi ini ya, keramat bumi ini sedang tercabut, seolah-olah sedang tidak ada keramat buminya. Artinya keramat bumi sedang tidak ada berada di bumi. Mengapa demikian? Jangkaning Dewa kang wis aweh wangsit ramaling pandito kodrating jagat. Pada zaman akhir ini memang seolah-olah ya Jangkaning Dewa telah mengatakan winoco dening jalma kang waskita, seolah-olah
bumi ini tanpa ada keramat, ya. Seolah-olah, contoh yang saya katakan, bumi dibangun jangan jalan tol, tidak ada wewe gombel, bajo barat, sasosasi atau keramat yang merasa tidak rela, dan lalu banyak musibah atau mujud, ibaratnya seperti Gandarwo dan sebagainya. Ini seolah-olah sekarang kan jarang, ya. Gandarwo, jin, pri prayangan kalah meng sorote listrik. Dan lalu lagi, ya, umpamanya telepati ilmunya kalah oleh HP. Lah, ini kasunyatan. Namun saya yakin seyakin-yakinnya pada saatnya keramat bumi akan kembali. Lah, saya akan mengatakan menyongsong keramatnya bumi kembali. Saya meyakini, ya, keramat bumi ini akan kembali dan harus mengalami proses kehancuran yang sehancur-hancurnya. Sekali lagi saya mengatakan, bukan saya menakut-nakuti, sekarang cerminannya atau ciri-cirinya sudah nampak sekali bahwasanya, mohon maaf, yang saya maksud hancur sehancur-hancurnya ini, setiap negara juga akan hancur yang sehancur-hancurnya, ya. Sekali lagi, setiap negara akan hancur yang sehancur-hancurnya. Lah, bagaimana dengan nasib Indonesia? Kita rasakan bersama sekarang. Mungkinkah Indonesia akan terperbaiki oleh hanya sosok-sosok yang dicanangkan oleh umpamanya parpol, umpamanya? Lah, mungkinkah dari track record dari catatan sejarahnya atau rekam jejaknya, itu kan semua bisa dibaca. Semua, kalau boleh saya mengatakan, adalah lip service atau taruhlah pencitraan ini yang dikedepankan, namun ketulusan dalam akan membangkitkan peribadatan yang sejati, umpamanya konsepnya mengembalikan konsep gotong royong, tanpa duit pun tetap kita bisa berjalan, umpamanya seperti itu. Nyaris tidak ada, ya, nyaris tidak ada. Tidaklah itu, mohon maaf, sekarang yang digadang-gadang itu Pak Ganjar umpamanya, terus Pak Anies umpamanya, terus lagi Pak Prabowo umpamanya. Tidak ada konsep yang perseiringannya sesuai dengan gerak langkah dari para pahlawan pendiri bangsa. Saya jadi presiden akan anti kapitalis dan anti imperialis umpamanya, gitu loh. Saya hanya akan mengadakan sukarela, saya akan mengadakan gotong royong untuk membangun bangsa ini. Nyaris tidak ada sama sekali. Lah, ini merupakan, kalau boleh saya ngomong, ya, kan banyak itu di komentar saya yang tidak ada mood untuk memilih pemimpin sekarang, ya. Artinya saya mengatakan tidak ada mood, berarti sudah tidak ada simpati lagi kepada calon-calon sekarang, karena telah dibuktikan sejak zaman reformasi sampai sekarang belum ada yang kualitasnya, kesetaraannya sesuai dengan harapan masyarakat, kecuali dulu ketika RI 1, ya, dan yang kedua mungkin itu pun tetap masih ada celah. Namun saya mengatakan di sini, walaupun ada celah, karena zaman dulu itu kecenderungannya Pak Karno dan Pak Harto ini, Pak Karno dan Pak Harto masih nguri-uri keluhuran yang sungguhnya, atau dengan kata lain, walaupun agamanya itu Islam umpamanya, namun rekam jejaknya yang saya maksud dalam meluhurke keluhuran sangat luar biasa, ya, dalam meluhurke keluhuran sangat luar biasa. Saya meyakini itu. Lah, yang dikarenakan sekarang mau tidak mau, ya, para calon atau para pemimpin ini sudah tidak ada yang menelusuri jejak para pendahulunya, ya, mohon maaf, hanya sekarang itu lip service karena terpengaruh dengan media massa dan sebagainya. Ya, apakah patut menurut saya sekarang yang namanya istana memperingati hari kemerdekaan dengan joget-joget? Lah, ini diantara rekam jejak yang menurut saya tidak pakai hati, menurut saya, karena evaluasi dalam kemerdekaan ini lebih penting daripada sekedar peringatan yang lalu menampilkan dengan yang joget-joget seperti itu. Berarti kita tidak ikut bela rasa dengan para pejuang yang terdahulu. Lah, saya akan mengatakan kembalinya keramat bumi ini, saya meyakini akan mengalami kehancuran dunia yang sehancur-hancurnya. Sekali lagi, tidaklah ideologinya
tidaklah itu negaranya, tidaklah itu pertahanan dan keamanannya, ya, tidaklah itu politiknya, akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Mohon maaf, mungkin agama juga akan hancur yang sehancur-hancurnya, dan nanti akan memunculkan agama yang setuhu kalau istilah Jawa, atau agama yang sejati. Nah, mungkin negara itu nanti akan mengalami kehancuran juga yang luar biasa, yang hancur sehancur-hancurnya dunia ini, ya, negaranya, mungkin agamanya, mungkin juga politiknya, dan nanti akan baru tertata ulang setelah keramatnya bumi ini kembali lagi. Nah, saya meyakini keramatnya bumi ini berseiringan dengan turunnya wahyu Imam Mahdi atau wahyu Ratu Adil kepada seseorang yang telah terpilih. Saya rasa demikian. Terima kasih.